Hari ini kita akan bicara sesuatu yang bakal hot selama 1,5 tahun ke depan. Kayaknya memang banyak sekali pakar ya yang memprediksi dan meyakini secara ekonomi kita nggak baik-baik saja gitu. Nah, tapi sebelum itu, sebelum masuk ke sana, saya pengen ngajak teman-teman untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan Merkuri retrograde. Ya. Ya. Nah, yang sebaiknya dilakukan atau dihindari saat Merkuri retrograde itu kira-kira apa aja, Mbak? Gitu. Oke, Mas. Jadi Merkuri retrograde itu selalu terjadi setiap tahunnya dan itu 4 kali. Sebenarnya untuk secara spiritualnya kita diberi kesempatan sama Tuhan kalau kita mau hening, ini waktu yang bagus untuk kita dapat insight yang bagus ya, terutama ketika kita lagi di posisi butuh petunjuk atau butuh arahan kemana nih arah saya setelah ini. Nah, ini penting banget gitu. Cuman karena ilmu ini nggak banyak yang tahu, jadi mereka menganggap Merkuri retrograde ya Merkuri retrograde saja gitu ya. Jadi malah harusnya Merkuri itu mundur, berarti kan kita harusnya lebih less action daripada kita action. Merkuri retrograde mereka itu malah banyak ngomongnya, Mas, banyak berdiskusi apa segala macam, akhirnya mereka tidak berkesempatan untuk mendapatkan itu. Banyak beberapa yang sudah terbukti juga ketika saya kasih advice untuk itu ya, mimpi mereka lebih vivid, mereka dapat pesannya dari mimpi, bahkan dari intuisi mereka, bahkan dari sesuatu banyak hal gitu loh. Ini cara semesta untuk berbicara dengan kita. Cuman ya syaratnya itu harus less ngomongnya ya. Nah, terus kedua yang akan terdampak adalah miskomunikasi pasti. Karena ruling planetnya mundur, kalau kita nge-push untuk ngomong sesuatu yang ada hanyalah salah paham gitu. Itu kenapa di sosial media kalau Merkuri retrograde pasti temanya orang lagi berantem, berkonflik apa segala macam. Ya memang itu yang terjadi efek negatifnya ya. Tapi orang-orang ini nggak diuntungkan. Yang tadi yang saya sampaikan itu sebetulnya fungsinya apa. Terus traveling juga, Mas, pasti akan sering delay. Atau perjalanan akan terganggu, mungkin planning yang sudah dilakukan ternyata setengah perjalanan di luar rencana, itu pasti. Jadi ketika Merkuri retrograde tidak boleh diusahakan, jangan pergi dulu perjalanan jauh, kalau mau beresiko untuk delay atau segala macam ya enggak apa-apa gitu ya. Terus kedua, Merkuri juga urusan keuangan, tidak disarankan untuk dealing bisnis atau perpindahan bisnis baru, bisnis yang baru besar gitu ya? tidak. Karena ruling planetnya mundur ya kita harus mengikuti untuk mundur dulu, Mas, gitu. Ini bisa jadi panduan buat teman-teman yang kira-kira ini waktunya ngambil keputusan yang besar atau ditunda dulu karena ini sedang Merkuri gitu kira-kira ya. Merkuri retrograde, betul. Jadi nanti kalau dipaksa biasanya akan terjadi pengulangan. Jadi dealnya nggak akan selesai di situ. Jadi mereka harus butuh waktu 3-4 kali untuk menyempurnakan transaksi itu, biasanya kayak gitu. Pindah rumah juga nggak boleh kalau Merkuri retrograde. Nanti ketika Merkuri retrograde berikutnya mereka pasti akan punya potensi pindah rumah lagi gitu loh. Ini sampai kapan sih? Sampai tanggal 23 ini sebenarnya, Mas. Aduh, aku udah terlanjur ngambil keputusan besar lagi ya. Jadi cuma 2 minggu. Nah, yang tadi di awal saya sampaikan, sebenarnya ini kan cara Tuhan untuk memberikan kita petunjuk gitu ya. Kadang kita di saat kebingungan, kita disuruh untuk pause dulu. Nah, ini penting banget. Nanti coba dipraktekkan untuk yang mendengar ya. Kalau kita lebih silent, lebih banyak diem, mimpinya lebih bagus. Jadi pesan dalam mimpi itu penting banget. Jadi ini sebagai warning buat teman-teman, sampai berapa minggu ke depan? 2 minggu, Mas, 2 Merkuri minggu ke retrograde depan, ya. lebih banyak diam, kurangi sesuatu hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang besar gitu ya. Dan terutama kalau umpama ke-trigger suatu masalah yang harus kita berkonflik atau cekcok ya, ini hindarin gitu loh. Ini bukan masalahnya selesai, malah tambah melebar biasanya gitu. Kayak gitu. Iya, jadi memang harus ngikutin ruling planetnya untuk mundur, Mas. Kita nggak boleh action dulu. Jadi keputusan-keputusan besar juga harus
stop dulu. Cuman 2 minggu aja sampai tanggal 23. Dan nanti teman-teman bisa tanya jawab interaktif langsung dengan Mbak Muna. Mau nanya seputar life path, mau nanya seputar kecocokan dengan pasangan, mau nanya tentang bercat dan lain-lain, nanti silakan di akhir sesi nanti aku akan kasih waktu buat teman-teman untuk tanya-tanya langsung dengan Mbak Mona. Nanti akan dibacakan sama Mas Habib ya. Nah Mbak, sekarang kalau misalnya dari Mercury retrograde ya, berarti setelah 2 minggu ke depan baru kemudian kita mulai ekspansi bisnis dan lain-lain gitu. Yang kita tunggu itu kan insight tadi yang saya bilang. Ketika kita mau post, kita karena udah diem tadi ya. Kita dapat insight bagus. Jadi ketika setelah Mercury retrograde kita nggak bikin kesalahan gitu loh Mas. Itu kan prosesnya harusnya kayak gitu. Jadi kita yang diuntungkan malahan sebenarnya kalau kita mau sedikit sejenak 2 minggu ini kita nggak usah terlalu impulsif dulu. 2 minggu itu dimulai dari tanggal berapa? Mulai dari akhir bulan kemarin sebenarnya sampai nanti tanggal 23. Oh, oke. 3 minggu berarti totalnya, 3 minggu. Sampai tanggal 23 nanti. Oke. Nah, terus sekarang kalau misalnya kita ngomong tentang transit Rahu, ya kan? Kira-kira ini kan berdampak terhadap sebuah ketakutan, stres gitu ya, termasuk kemudian kecemasan finansial masyarakat gitu. Bisa nggak itu dielaborasi secara lebih lengkap gitu, biar teman-teman tidak hanya sekadar tahu, tapi juga antisipasi, solusinya, tindakan preventif apa yang perlu kita lakukan nanti gimana? Jadi sebelum saya menjelaskan, saya mau sampaikan dulu astrologi itu fungsinya sebagai guidance ya. Jadi kita tahu map ke depan seperti apa karena ini cara Tuhan membantu kita dengan tanda ya. Yang tanda ini kalau kita bisa membaca ini jadi payung kita nanti ke depannya kita harus ngapain. Tahun kemarin saya bahas tentang Rahu di Aquarius dan itu sudah terjadi di 1,5. Saya udah bahas yang akan kena threat siapa. Leo, kepala negara, orang yang punya power, Mas Hendra pasti ingat ya itu. Yang punya power siapa? Masyarakat, kelompok besar ya. Jadi demo pasti akan tinggi, apa segala macam dan itu udah terjadi. Rahu itu fungsinya adalah mengelabui pikiran kita. Jadi ketika Rahu transit itu akan berdampak tema. Jadi seolah di pikiran kita ada tema yang harus kita bahas gitu ya. Nah itu yang menciptakan manifestasinya kejadian itu terjadi. Tapi apakah Rahu ini bisa dipercaya? Ya tidak, karena ini kelabu. Episodenya cuma 1,5 tahun sekali gitu. Habis itu pindah zodiak, ganti cerita. Nah ini nanti di 6 Desember akan mundur di Capricorn Mas Hendra. Jadi temanya sudah bukan lagi orang yang punya power atau kelompok besar. Tapi Capricorn ini tentang kestabilitasan hidup kita, finansial, jangka panjang, planning jangka panjang kita, pekerjaan, sesuatu yang stabil. Capricorn itu sesuatu yang stabil. Jadi yang diuntungkan adalah orang-orang yang sudah punya planning bagus ya. Jadi mereka udah prepare, apapun yang terjadi saya sudah aman. Yang diuntungkan karena Capricorn itu yang diminta, Rahu di Capricorn. Yang nggak aman adalah ketika orang-orang yang nggak punya planning, maaf saya harus bahas nggak punya pekerjaan juga, ini akan kena threat karena dampak finansial ini akan membuat pikiran menjadi khawatir, kecemasan yang berlebihan karena opposite dari zodiak Capricorn adalah Cancer. Cancer itu emosi Mas, jadi banyak emosi yang terkuras gitu ya karena rasa ketakutan dan kekhawatiran. Nah pesan saya, mumpung ini kita masih ada waktu 6 bulan ke depan untuk nungguin Capricorn. Mulai sekarang kita gunakan Rahu Aquarius ini kan inovatif tuh kalau Rahu Aquarius. Ide kreatif apa yang bisa Anda lakukan, pekerjaan apa yang menjanjikan untuk jangka panjang, keamanan, bukan untuk mendapatkan uang yang besar loh. Ini ngomongin keamanan gitu ya. Kita harus aman dulu. Karena ini kalau dibahas tentang astrologi Mas, kita tinggal nungguin Saturnus transit di Aries, peperangan apa segala macam 28 awal sampai 2030. Nah, berarti kan ini Capricorn
Rahu di Capricorn penting banget untuk kita untuk ayo prepare gitu ya. Ini bukan untuk ketakutan ya, tapi kita harus prepare dulu. Jadi ketika nanti Saturnus transit di Aries, yang kena kan global, peperangan akan ada. Jadi gitu sekarang ya. siapa tuh namanya, Putin udah deklarasi perang melawan NATO lagi. Nah. Tapi itu puncaknya nanti Mas, karena kalau dari teori astrologi setiap kejadian besar itu ada rumusnya. Jadi tidak hanya oh ya ini enggak. Jadi Saturnus itu adalah simbol planet yang suffering, intinya menderita. Ketika transit di Aries peperangan, ya itu nanti yang akan terjadi. Nah, tugas saya sebagai astrologer itu kan membaca dari posisi transit itu, ya. Nah, berarti kan memang sesuai dengan banyak prediksi yang dikemukakan oleh pakar-pakar geopolitik, ya, geoekonomi gitu, bahwa 1,5 tahun ke depan ini akan menjadi periode krisis gitu. Nah, bahkan kemudian kita disuruh menghindari terlalu banyak menyimpan uang yang bersifat digital gitu kan ya. Kalau ada apa-apa kita akan tolah-toleh gitu kan. Nah, ada advice tersendiri buat teman-teman kira-kira untuk mengamankan aset bagaimana gitu? Apakah ancaman terhadap itu tadi cyber kan banyak hacker makin lama makin pinter, itu gimana Mbak? Nah, ini contohnya ketika Rahu di Aquarius, orang gembar-gembor masalah kripto. Saya pernah bahas Rahu di Aquarius tuh sky is the limit gitu ya. Jadi pengennya menang tinggi, tapi nanti ending ceritanya dibrukin gitu. Karena Rahu ilusi, bukan real gitu ya. Ini planet shadow gitu, bayangan. Jadi kita nggak boleh terlalu fokus di situ gitu. Nah, di sini yang ketika Rahu di Aquarius sampai hari ini nih Mas, orang masih tertarik tuh permainan seperti itu. Tapi ketika Rahu di Capricorn sudah enggak. Yang ini udah enggak. Orang-orang udah enggak selera. Udah bukan konsepnya lagi. Udah ditinggalkan. Mereka akan mencari sesuatu yang lebih safe, jangka panjang. Ibarat kata untungnya nggak banyak, nggak apa-apa, yang penting aman gitu ya. Keamanan kan jangka panjang. Jadi bukan lagi kayak Rahu di Aquarius yang untungnya harus segini, ininya harus segitu gitu, enggak. Jadi pesan saya pokoknya ya. Iya, jadi pesan saya ya harus kita harus pintar untuk bagaimana mengalokasikan finansial kita, taruh di mana dan sesuaikan kebutuhan juga dan tujuan hidup juga, karena nggak bisa disamakan satu orang ke satu orang. Jadi memang kalau memang tujuannya untuk di sini ya udah arahkan yang lebih aman gitu. Apapun itu ya, kalau saya investasi jangka panjang yang aman itu yang saya sarankan sih Mas. Selebihnya sih saya nggak sarankan. Karena kan kita nungguin 2028, 30 itu kan tinggal berapa tahun lagi ya. Jadi jangan menggambling masa depan kita dengan sesuatu yang terlalu yang too good to be true gitu menurut saya. Berarti Mbak Mona mengamini bahwa kondisi itu akan stabil nanti mulai 2028 gitu kan? Loh, nggak stabil Mas. Justru malah parah? Ya, makanya saya sarankan untuk di Capricorn. Loh, Saturnus di Aries itu nanti peperangan besar. Bisa jadi perang dunia ketiga meledak di situ. Karena Saturnus transit di Aries. Itu mulai tahun? Transitnya mulai di awal 2028. Tapi kejadian itu pasti mungkin akan 2029-30 lah. Jadi kita prepare gitu loh. Karena tahun depan, tahun depan kita udah khawatir, karena itu kan kayak yang saya pernah bahas, bola salju udah perang-perang kecil mulai. Orang-orang kan khawatir. Lah Rahu temanya udah beda, akhirnya membuat stres orang-orang ini yang umpama nggak punya pekerjaan atau mungkin finansialnya masih yang mendang-mending mungkin ya. Jadi itu yang kenapa banyak yang depresi di tahun depan gitu ya. Banyak orang yang kayak stres karena mereka kayak nggak sanggup untuk gimana nih gitu. Khawatirnya tuh berlebihan. Nggak bisa menyesuaikan dengan kondisi yang mengalami perubahan drastis gitu ya. Berarti mulai sekarang memang harus benar-benar melakukan preparation ya. Ya, preparationnya yang kayak saya tadi bilang, nggak usah nyari yang kayak Rahu bilang di Aquarius yang too good to be true, yang nanti untungnya segini, jangan. Amankan gitu ya. Amankan. Kalau udah pekerjaannya bagus, amankan. Kalau pekerjaannya kayak tidak menjanjikan, cari yang lebih aman gitu ya. Dan lebih berpikir pintar. Kalau umpama ibarat perang itu terjadi, apa sih
usaha-usaha apa yang akan masih selamat gitu ya, pasti kan pangan, pasti Thomas. Orang susah kita masih makan, orang susah masih butuh rumah, orang susah masih, itu yang pokok. Ternak, pertanian, jangan sekunder, yang pokok ya pasti masih dibutuhkan. Tapi kalau sesuatu yang komersial atau segala macam ya, saya udah pernah bahas yang luxury itu pasti akan hancur juga. Ya itu yang terjadi gitu ya. Jadi kalau misalnya cukup relate sih menurutku dengan berbagai macam analisa teman-teman yang mengatakan 1-2 tahun ke depan mulai mendekat kepada sumber pangan, mulai pegang aset fisik yang ada nyatanya. Iya, betul. Mau itu emas, mau itu perak, mau itu tanah, gitu betul, ya. Betul. Itu tuh relate banget ya. Dan dana cadangan jangan melupakan. Kita harus punya dana cadangan kan. Jadi dana cadangan ini kan penting banget. Ya kita belajar dari COVID lah Mas. Orang-orang yang sukses di COVID yang harusnya banyak orang yang susah itu kan karena mereka punya dana cadangan. Jadi ketika semua anjlok dia punya alokasikan duitnya untuk membeli saham yang anjlok, dibeli dibeli. Akhirnya ketika itu sudah lewat mereka untung besar kan. Gitu. Iya, jadi tetap punya dana cadangan. Dalam arti dana cadangan itu apa sih? Sebulan kita butuhnya berapa duitnya? Kalikan aja gitu loh, selama mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun kebutuhan kita sebulan. Kalau itu udah terpenuhi ya aman gitu loh. Ya. Nah ini kan makanya kenapa di tahun depan Mas banyak yang stres. Karena dana cadangan yang dibutuhkan kalau kita nggak punya simpenan itu akan stres gitu. Tahun depan banyak orang akan stres. Biar teman-teman nggak menjadi bagian yang stres, mulai sekarang persiapkan uang cash yang banyak gitu ya. Terus kemudian aset-aset yang bisa terlihat secara fisik gitu ya, supaya kemudian nanti kalau ada apa-apa teman-teman nggak bingung. Dan itu juga menguntungkan buat teman-teman ketika kemudian persediaan cashnya banyak, nanti bisa menangkap banyak peluang-peluang, misalnya properti yang harganya mulai anjlok, jatuh, teman-teman bisa ambil gitu ya. Sehingga setiap krisis menjadi momentum untuk menciptakan orang-orang yang kaya baru gitu. Jadi ini kan sebuah cycle Mas. Kejadian seperti ini kayak berulang satu, kedua tuh sebenarnya memang nggak menyenangkan. Tapi kan dunia memang butuh itu untuk ibarat kata di renew ya gitu. Kalau tidak ada sesuatu yang dirombak itu tidak ada yang baru gitu loh. Jadi kita harus belajar cycle, secara geopolitik juga tahu semua akan berulang setiap berapa tahun sekali. Kalau di astrologi pun juga ada rumusnya, selalu berulang. Tapi bagaimana kita sebagai manusia yang sudah diberikan Tuhan dengan banyak kelebihan ini bisa menghadapi apapun gitu loh yang terjadi, cycle apapun yang terjadi, jangan malah kita ikut kegulung gitu. Paling nggak kan sekarang kita udah dapat warning, udah dapat alarm ya teman-teman. Mulai sekarang lebih berhemat juga gitu ya, jangan boros-boros, jangan beli sesuatu yang nggak penting hanya untuk gaya hidup misalnya, nabung gitu ya. Dan jangan terlalu banyak juga naruh uang di yang berkaitan sama digital gitu Mbak. Iya. Karena kan kita nanti secara detailnya saya nggak bisa bahas di sini Dalam arti sesuatu yang beresiko itu pasti akan kena, itu aja deh. Jadi kita harus hindari hal-hal yang terlalu beresiko gitu ya. Jadi biar kita aman aja. Terus kembalikan lagi ini kan kembali ke kehidupan masing-masing Mas. Kalau mereka kehidupannya yang wow ya mereka harus mulai ngerem mendadak nih gitu. Mulai jangan terlalu impulsif menggunakan uang, harus mikir nabung. Iya sih bener tuh. Tapi kalau yang hidupnya biasa-biasa aja, mau perang mau apa yang buat mereka yang nggak masalah gitu ya. Karena balik lagi nih kita di porsi yang mana gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya kita ngomong tentang hidup gitu ya, kadang kita sudah berada di zona atau level yang semuanya serba ada, serba cukup. Tapi kan yang namanya kehidupan selalu mendatangkan kejutan-kejutan yang tidak kita prediksi kadang. Betul. Nah, paling tidak dengan begini kita udah tahu. Nah, nanti kalau ada situasi sesulit apapun, kita tetap bisa survive karena sebelumnya kita udah dikasih tahu lewat dialog-dialog seperti ini gitu ya.
Nah bagi yang nggak ngurus, iya nggak masalah juga gitu ya. Oke, sebelum dilanjutkan sama Mbak Mona, ada satu pertanyaan dari teman-teman Mbak. Kalau untuk pindah rumah atau sekolah saat ini gimana Mbak? Gitu katanya. Kalau pindah sekolah ya nggak apa-apa ya, karena kan mungkin karena kebutuhan anak memang harus pindah atau gimana nggak apa-apa. Cuman kemungkinan nanti harus pindah lagi bisa terjadi juga gitu ya. Terus apa namanya, kalau pindah rumah saya nggak sarankan gitu di Mercury retrograde. Karena keputusan itu pasti akan dipertanyakan lagi ke depannya nanti. Ada hal yang kayak, oh ternyata nggak seperti yang saya harapkan gitu biasanya. Nah ini ada tanya lagi nih, apakah untuk menyimpan uang di bank dalam jumlah besar masih aman Mbak atau gimana? Nah, saya bukan intuisi aja, pakai ini aja Mbak. Oke. Gini ya, monggo silahkan, tapi kan kena inflasi ya. Jadi tetap aja uang Anda berkurang gitu ya. Saya nggak nyuruh taruh di bantal, juga itu juga kuno banget gitu ya. Mungkin lebih kayak ditaruh di sesuatu yang lebih aman, contoh emas gitu ya, atau perak. Jadi ketika dibutuhkan bisa dijual mendadak, apa bisa gitu loh. Liquid ya. Jadi kalau semuanya ditaruh di bank sayang, karena inflasinya kan nanti tinggi banget gitu ya. Pokoknya jangan taruh di satu tempat teman-teman ya. Main di banyak inilah ya, banyak aset lah ya. Apapun itu, kalau saya dan teman-teman Ngaji Roso udah mulai hampir 2 tahun ini juga masuk ke pertanian, ke perikanan, ke peternakan, ya kan. Pokoknya segala lini kita masuki lah ya. Karena bagaimanapun juga ketika ada situasi sulit, mesti yang merdeka yang punya sumber pangan itu tadi yang akan dicari orang, ya kan Mbak? Jadi kalau mau ibarat kata Mbak, bisnis apa yang bagus, pekerjaan, ya bertani gitu. Satu, hidupmu aman karena kamu punya sumber panganmu sendiri gitu ya, nggak perlu pergi ke supermarket dengan harga yang tinggi gitu ya. Jadi itu udah. Kedua, dibutuhkan semua orang. Apapun yang terjadi ketika krisis itu kita tetap makan gitu loh, ya kan? Jadi itu penting sih. Kalau di pangan nggak akan hancur. Nah, oke. Nah, selanjutnya jadi yang paling rentan terdampak transit Rahu ini berdasarkan zodiak dan bercat, sekali lagi apa? Maksudnya Mas? Yang paling terdampak? Ya orang-orang yang belum punya pekerjaan yang settle itu tadi. Oke, itu satu ya jelas. Karena kan faktor utamanya finansial Mas. Kalau nggak punya pekerjaan yang jelas ya ini akan menjadi ketakutan. Karena kan goal mereka pasti yang saya tadi bilang, uang keamanan mereka. Kalau mereka belum ada kerjaan, gimana mau ngumpulin uang keamanan mereka? Itu satu. Terus punya potensi semua orang jadi pekerja keras Mas. Karena kan pengen ngumpulin uang sebanyak-banyaknya kan. Jadi yang kemarin Rahu pengennya shortcut, yang cepat main saham, main ini gitu ya. Di Rahu di Capricorn enggak. Orang benar-benar kerja keras. Nggak ada tuh namanya ini. Mereka tahu nih, saya kalau nggak serius saya nggak bisa ngumpulin duit yang banyak gitu. Jadi udah nggak ada tuh orang males-malesan di tahun depan. Kalau aku sama circle, sama komunitasku tuh memang benar-benar taruh atensi ke banyak peluang-peluang yang baru. Tujuannya adalah ketika nanti aku yakin pasti ini bakal ada situasi yang sangat sulit, khususnya untuk orang-orang yang nggak ada pekerjaan gitu ya. Dan saat kemudian kita punya banyak cash, nanti kita bisa tolong tetangga kanan kiri, bisa tolong banyak orang. Komunitas ini akan benar-benar ada artinya gitu. Jadi kita kayak ada semangat lebih untuk bekerja, tapi bukan untuk kepentingan kita dan keluarga saja, tapi lebih banyak ke orang-orang yang membutuhkan. Iya, bagus itu Mas. Itu kan sebagai antisipasi. Betul. Dan hidup mau apa sih kalau nggak gitu, gitu ya. Jadi pesannya ini kan bukan untuk kita memperkaya diri atau mengamankan diri ya. Kalau ditarik panjang lagi, kalau kita punya lebih kan kita juga bisa sharing, kita bisa lebih bisa bantu untuk orang-orang yang butuhin gitu. Oke. Sekarang ada pertanyaan nih Mbak dari teman-teman. Gimana Mbak caranya membedakan intuisi tentang krisis dengan ketakutan yang diciptakan oleh pikiran? Oke, intuisi tentang krisis. Ini berarti harus secara intuitif harus sudah bagus. Karena jujur nih, banyak orang yang nggak paham masalah intuisi. Mereka pikir intuisi adalah kata-kata yang keluar dari pikiran gitu ya. Insting dan intuisi berbeda Mas Indra. Insting, Mas dengar sesuatu, bereaksi. Intuisi itu datang ketika Anda tenang, ketika Anda tidak mencari,
datang dengan secara natural. Oh, iya, Jadi itu intuisi. Itu kaitannya juga sama kondisi tubuh yang rileks. Iya, gitu ya? iya. Jadi kalau Mbak saya punya intuisi, saya jadi takut karena saya punya intuisi, enggak, itu kamu ke-trigger. Karena intuisi nggak akan kamu di stage ketakutan, gitu ya. Karena insight-nya akan membuat kamu aman. Rasa pesan itu datang untuk membuat kamu aman, gitu. Iya, apapun itu teman-teman, konten ini dibikin bukan untuk menakut-nakuti, tapi lebih pada teman-teman supaya, yang terlalu boros, ngerem gitu ya. Yang selama ini lupa yang namanya menabung, mulai pelan-pelan menabung, supaya ada dana cadangan. Betul. Ya. Yang uangnya sudah banyak ya, lebih hati-hati naruhnya, ngamankannya. Kalau bisa jangan ditaruh di satu tempat gitu. Karena terjadi sesuatu nanti gimana ini ludes semuanya kan. Nah, ini penting untuk kemudian diingatkan terus-menerus. Sagittarius gimana Mbak katanya? Oke, Sagittarius ascendant atau moon sign-nya. Bukan sun sign-nya ya, karena sun kalau di Vedic kita tidak membaca sun. Sun itu soul mission-mu. Jadi kalau masih di dunia, prediksi harus dibaca ascendant atau moon sign. Cancer moon. Cancer moon, oke. Sebenarnya posisi Cancer ini kan kamu diuntungkan dengan Jupiter transit di Cancer. Tapi karena ada Mercury retrograde, jadi kayak ke pause dulu. Potensi untuk penambahan finansial, banyak orang yang melihat kelebihan kamu itu tinggi setelah nanti di bulan Agustus ya, setelah Mercury retrograde lah. Ini akan bagus, jadi kalau sudah bekerja ya tunjukkan yang terbaik karena potensi untuk naik jabatan akan tinggi. Setiap planet transit di sebuah zodiak, apalagi di moon sign atau ascendant, mereka ini diuntungkan karena kan planetnya transit di zodiaknya dia sendiri ya. Jadi Anda diuntungkan, sabar sebentar. Ini momentum kamu nanti sampai Oktober. Gitu. Kalau Capricorn Moon? Capricorn Moon, ketakutannya finansial jangka panjang, kekhawatirannya. Hati-hati uang banyak bocor ya, jadi harus ngirit. Jangan terlalu impulsif karena Moon di Capricorn punya potensi kalau stres malah semakin impulsif. Ini tadi Rahu di transit di Capricorn, sebentar lagi momentummu belum datang, sabar sebentar, kamu harus punya strategi yang bagus untuk mengatur finansial jangka panjang kamu. Kalau untuk ngomongin kesuksesan atau karir di akhir-akhir tahun ini baru bisa naik. Oh iya teman-teman, jadi kalau misalnya teman-teman pengen dipandu Mbak Mona secara langsung, pengen dapetin bercat ya, itu tuh nanti biar dijelasin sama Mbak Mona. Tapi yang jelas saat teman-teman membaca bercatnya, laporan bercatnya, sampai berapa halaman Mbak? Oh lumayan, tergantung ceritanya. Ya. Tergantung cerita. Ada yang 30, ada yang 25, ada yang 18. Itu teman-teman nanti bisa konsultasi langsung sama Mbak Mona. Ketika kemudian ada, Mbak aku kalau yang di kamar ini, gitu. Betul. Ini gimana itu bisa dijelasin ya? Iya. Itu biasanya lewat apa dengan jelasinnya? Video call kan? Iya, video call atau voice call, tergantung nanti kliennya mintanya apa. Kalau bercat itu kan memang udah satu paket Mas. Apa aja Mbak coba? Dan teman-teman nanti yang belum tahu bercat, biar dijelaskan sama Mbak Mona bercat itu apa, fungsinya untuk apa gitu ya. Nah nanti kalau teman-teman pengen dapat program bercat itu, hubungi Mbak Dara, tapi sebenarnya adminnya tuh Mbak Berlian, tapi nggak apa-apa nanti minta nomornya ke Mbak Dara aja ya, minta nomornya Kak Berlian gitu, adminnya Mbak Mona nanti ya. Biar teman-teman tahu. Bercat itu adalah perjalanan hidup Anda, surat takdir Anda yang saya translate dari posisi planet ketika Anda lahir. Itu kenapa saya membutuhkan tempat, tanggal lahir, dan jam lahir. Titik koordinat itu yang membuat peta kehidupan itu harus terbaca. Nah, dari pengalaman yang sudah-sudah dari klien, ketika membaca bercat, walaupun Anda nggak mengenal apa itu astrologi, numerologi, saya berusaha menjelaskan secara mudah untuk dimengerti. Mereka responnya adalah, Mbak Mona ini perjalanan hidup saya banget. Kok Mbak Mona tahu sih ini sifat saya, ini kelemahan saya? Kok tahu saya hubungan saya dengan ini begini begitu, hubungan dengan pasangan seperti itu? Nah ini adalah validasi bahwa sebenarnya hidup kita sudah terskema. Nah fungsinya bercat adalah ketika kita tahu skrip, kita terfokus dengan map kita, jadi kita nggak nyasar ke kanan, nggak nyasar ke kiri. Bercat bagus untuk tahu
kelebihan kamu apa, pekerjaan yang memang sesuai takdir hidupmu apa yang bikin di titik terendahmu juga ada, pasanganmu modelnya seperti apa, kelemahan kelebihan semuanya ada, tidak ada yang bisa ditutupi di bercat. Fungsinya bukan untuk membedah mengelupasi ya, tapi untuk membantu kita bertransformasi untuk menjadi apa sih sebenarnya yang jiwa kita mau, kenapa kita terlahir di sini. Kaiden ya. Iya. Gitu. Kehidupan di masa lalu muncul nggak? Kalau kehidupan di masa lalu di D60 Mas, kalau bercat di dunia ini sampai di 12. Oh, oke. Jadi kalau bercat sendiri itu kan panjang ke bawah catnya gitu ya. Jadi kalau untuk nge-track di masa lalu past life itu D60. Cuman buat saya kan begini, kita benerin yang di sini dulu, karena banyak orang yang tanya, Mbak past life saya apa gitu. Percuma, karena kalau kita nggak paham di sini, past life ini juga nggak menguntungkan juga untuk diketahui. Iya, iya. Oke.